ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian, jamaah salat zuhur yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini. Gak terasa kita telah memasuki hari ke-13 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 26 Agustus 2026 bi'aunillahi wa taufiqihi. Dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa kembali dikumpulkan dalam majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Masih melanjutkan pembahasan sirah an-nabawiyah. Tema yang akan kita angkat di kesempatan siang hari ini yaitu berkaitan dengan sebuah peristiwa yang terjadi di tahun ke-5 Hijriah. Peristiwa besar, yaitu perang Khandaq. Jamaah, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita pernah gak antum merasa seperti dikepung dari segala arah, jemaah? Ya. Ya, kalau kita mungkin tidak dikepung oleh tentara atau pasukan musuh ya, tapi paling enggak dikepung masalah gitu ya. Kerjaan. Ya. Dari depan masalah kerjaan. Dari belakang masalah rumah tangga. Dari kiri masalah anak gitu ya. Dari kanan masalah utang biasanya gitu ya. Nah, dan pas antum nengok ke atas tuh, ya tidak lain kita mencari pertolongan, ya. Dan pertolongan itu tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kadang-kala kalau kita mencari pertolongan kepada selain Allah, ya, seringnya bukan pertolongan yang kita dapatkan. Ya. Seringkali justru pengkhianatan yang kita terima. Maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, Allah menggambarkan kondisi psikologis yang persis seperti ini dialami oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat dalam satu peristiwa yang hari ini kita akan bahas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah ke-33, ayat ke-10, surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat ke-10, idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Ya. Ketika mereka datang kepadamu dari atas dan juga dari bawahmu, dari segala arah datang pasukan musuh ya. Dan ketika penglihatan mata menjadi kabur, jemaah, karena situasi kondisi yang amat sangat mencekam, ya. Dan bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, hatimu itu naik nyesek sampai ke tenggorokan. Allahu Akbar. Ya, gimana sih kita coba ngebayangkan suasana yang begitu genting, ya, nyawa terancam, ya, karena dikepung oleh jumlah pasukan yang sangat besar, 10.000 pasukan, jemaah. Jemaah, itu di masa lalu, jemaah. Ya, ngumpulin orang sebanyak 10.000, itu banyak atau sedikit? Banyak. Wallahi banyak. Apalagi zaman dulu, yang manusianya tentu nggak sebanyak di zaman sekarang. Datang 10.000 pasukan, tujuan mereka satu sama. Tujuan mereka sama. Itu untuk menghabisi kaum muslimin, khususnya membunuh Nabi, membunuh Abu Bakar, membunuh Umar dan sahabat-sahabat utama lainnya. Ya Allah, itu tujuan utama mereka, jemaah. Maka pantas kalau kemudian Allah menggambarkan bagaimana suasana hati kaum muslimin
yang benar-benar dalam kondisi amat sangat genting saat itu. Ya, sampai Allah katakan, ya, hati ini seakan-akan naik menuju kerongkongan. Ya, dan kamu menyangka terhadap Allah dengan berbagai macam persangkaan. Nah, wa tadhunnuna billahi dzununa. Maaf, bukan dzununa. Dan kemudian banyak orang-orang di masa itu yang menyangka atau yang berprasangka buruk kepada Allah. Prasangkanya macam-macam. Ya. Inilah kondisi perang Khandaq, jemaah. Nah, dan kita tidak hanya akan membahas tentang bagaimana cerita atau kronologi tentang peristiwa ini, ya, tapi kita juga akan mengambil banyak pelajaran darinya. Nah, bagaimana kita kaitkan dengan kehidupan kita yang kita jalani selama ini. Karena sirah itu bukan hanya sebatas untuk didengar, untuk bernostalgia dengan sejarah masa lalu, enggak. Tapi dia dipelajari untuk kemudian kita ambil pelajarannya dan semoga kita bisa terapkan ya sebagai sebuah solusi di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan kehidupan kita. Jadi tahun ke-5 Hijriah diawali kronologinya Yahudi Bani Nadir. Yahudi Bani Nadir ini Yahudi yang lebih dulu hidup di kota suci Madinah, ya, bersama dua kabilah Yahudi lainnya, kabilah besar, yaitu Qainuqa dan juga Quraizah. 3 kabilah atau suku besar Yahudi ini lebih dulu mereka bercokol, ya, atau berada di kota suci Madinah sebelum Nabi dan kaum muslimin hijrah. Nah, tapi kemudian singkatnya Yahudi Bani Nadir diusir dari Madinah karena pengkhianatan mereka. Nggak ada sejarahnya kaum muslimin itu melakukan kezaliman terhadap umat lain yang minoritas, tidak ada, jemaah. Ya. Karena di dalam Islam itu diajarkan tentang konsep rahmat, kasih sayang, rahmatan lil alamin. Tidak ada sejarahnya, jemaah. Itu tapi ada yang ngebom itu oknum. Ya, oknum 1-2 orang. Ya bisa dihitung pakai jari. Ya, hanya oknum-oknum tertentu saja yang mereka tidak memahami tentang konsep agama Islam yang sebenarnya, tapi kemudian mengatasnamakan Islam. Ini cuma. Taib. Akhirnya, tatkala mereka terusir dari kota suci Madinah, mereka dendam, nggak terima. Akhirnya mulailah mereka melakukan manuver, di antaranya datang ke Khaybar. Ya, nggak cuma ke Khaybar, datang juga ke Mekah, mendatangi para pembesar Quraisy. Ya, tokoh mereka itu adalah Huyai di antaranya. Nah, Huyai ibn al-Akhtab. Kemudian dia menyerukan seruan kepada orang-orang Mekah, yuk kita himpun kekuatan, kita habisin Muhammad dan sahabat-sahabatnya atau dan pengikutnya. Ya, mereka datangi Ghatafan. Ghatafan ini suku besar, jemaah. Kemudian ada juga dari kalangan Bani Asad, Bani Sulaim. Maka terkumpullah pasukan koalisi yang jumlahnya sangat besar, 10.000 orang. Allahu Akbar. Disebutkan dalam Ar-Rahiqul Makhtum, begitu juga Al-Imam Ibnu Ishaq. Nah, dan padahal penduduk Madinah saat itu jumlahnya sangat sedikit, ya, nggak sampai 10.000 jemaah. Makanya Nabi hanya bisa menyiapkan pasukan yang jumlahnya hanya sebanyak 3.000 saja, jemaah. Ya Allah. Ya. Dan koalisi ini layak kalau kita namakan sebagai koalisi kebencian, jemaah. Ya. Kenapa dikatakan ini koalisi kebencian? Karena persatuan mereka, hal yang menjadi motivasi kenapa mereka bersatu, itu bukan atas dasar cinta. Bukan atas dasar kesamaan akidah, bukan. Bukan berdasarkan ya hal-hal yang sifatnya kebaikan, tidak. Nah, akan tetapi yang menyatukan mereka tidak lain adalah kebencian terhadap Islam, kebencian terhadap Rasul dan kaum muslimin. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita perhatikan juga sampai sekarang pun kadang kayak gini kondisinya. Orang-orang yang secara prinsip hidup boleh jadi beda sama kita. Tiba-tiba yang mereka kayaknya kompak banget satu barisan. Ya. Untuk
menyerang kita, memfitnah kita dan sebagainya. Padahal kita tidak melakukan kesalahan. Ini hal yang sangat mungkin terjadi, terus berulang. Ya, walaupun memang skalanya tentu nggak sebesar ini ya, skalanya kecil. Tapi ini terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Betapa banyak circle, katakanlah pertemanan, atau paling tidak circle di grup WhatsApp, ya, yang nyatuin itu bukan kebaikan bersama, tapi biasanya ghibah bersama. Sama-sama benci kepada satu orang, bikin itu grup, ya. Taib. Ini taib. Dan hal-hal kayak gini kadang-kala memang mudah untuk menyatukannya. Lebih gampang akrab dalam tanda petik karena punya musuh yang sama misalnya, daripada karena punya kebaikan yang sama. Ya, makanya solusinya sederhana. Tapi solusi ini sering kelewat jemaah. Ya. Jadi sebelum kita masuk atau bertahan di satu circle pertemanan jemaah, kita mesti tanya dulu ke diri sendiri. Yang nyatuin kita ini di circle ini apa? Ini penting nih. Jadi nggak hanya sebatas kumpul-kumpul jemaah. Kebaikan atau kebencian kepada pihak lain. Kalau jawabannya yang kedua, ini peringatan. Ini sinyal, ini sirine atau alarm. Agar kita tuh paham, seharusnya kita mulai menjauh pelan-pelan. Ya, jadi kalau kita sekarang ini punya circle, maka coba deh. Ya, kita screening, kita coba tanyakan secara jujur pada diri kita dan kita pasti bisa menjawabnya. Circle ini perekatnya apa ya? Ini coba. Jemaah, kabar koalisi ini sampai ke Madinah, maka Nabi musyawarah gimana caranya ngadepin 10.000 pasukan. Sementara Nabi cuma punya pasukan sebanyak 3.000. Maka disinilah muncul sosok pemuda yang bernama Salman Al-Farisi. Bukan orang Arab. Dia berasal dari Persia. Ya, dengan pengalaman strategi perang yang dimana orang-orang Arab tuh nggak kenal tentang strategi perang ini. Beliau mengusulkan, ya Rasulullah, inna kunna bi ardi Faris, idza husirna khandaqna alaina. Ya Rasulullah, dulu kami di Persia, kalau kondisi kami ini mirip seperti sekarang, kita dikepung oleh pasukan yang jumlahnya jauh lebih besar. Kami itu gali parit di sekeliling kami. Ya, Nabi setuju jemaah. Maka digalilah khandak. Digalilah parit. Jemaah, kalau disebut parit mungkin bayangan kita, oh solokan gitu ya. Got gitu ya. Enggak jemaah. Ya, kalau got paling lebar berapa senti sih? Ada 1 meter. Enggak sampai ya. Enggak sampai. Kedalamannya berapa biasanya? Ya, kisaran segitu. Adapun khandak yang kemudian menjadi proyek besarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didasari atas usulan Salman Al-Farisi, itu panjangnya lebih dari kurang lebih sekitar 5 km. Di antara dijelaskan oleh Al-Imam Al-Waqidi, seorang ahli sejarah. Itu kurang lebih 5 kilometeran jemaah. Allahu Akbar. Dan posisinya memang di sisi utara kota suci Madinah. Itulah posisi satu-satunya sisi yang terbuka dari kota suci Madinah yang ketika ada pasukan musuh datang, maka ya posisi itulah yang dijadikan sebagai tempat masuknya pergerakan pasukanmu musuh, itu wilayah utara. Adapun wilayah yang lain gimana Ustaz? Apa udah ada yang jagain? Jamaah, Allah sudah takdirkan kondisi ya wilayah Madinah itu Allah setting tuh seperti benteng yang sangat kokoh, tapi sifatnya alami. Ya, selain wilayah utara, nah itu sudah ada benteng-benteng yang alami berupa harah. Harah itu gunung-gunung batu yang terjal, yang sulit untuk dilalui. Ya, Masya Allah. Timur baratnya itu dikelilingi oleh harah. Adapun tadi kan yang terbuka cuma di utara ya. Nah, yang terbuka di wilayah utara, selatannya ketutup oleh apa Ustaz? Itu pohon-pohon kurma yang sangat rindang. Ya, taib. Nah, digalilah
sisi utara yang terbuka ini khandak sepanjang 5 kilometeran. Ya Allah. Ya. Taib. Dan pada saat Nabi mengapresiasi usulan Salman, ya, maka orang-orang merespon ya dengan mengatakan bahwasanya Salman itu berasal dari kami. Kata orang-orang Muhajirin gitu. Kata orang-orang Ansor, enggak, dia dari kami. Akhirnya Nabi menengahi. Salman minna ahlul bait. Salman itu bagian dari kami, ahlul bait. Ya, ada riwayat yang seperti ini menjelaskan ya tentang bagaimana kondisi respon orang-orang Muhajirin dan juga orang-orang Ansor yang tatkala mereka sangat mengapresiasi usulan brilian yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi. Mereka bukan orang Arab, tapi orang-orang Arab aslinya itu rebutan menganggap mereka bagian darinya atau bagian dari mereka. Ya. Tapi ini menarik, yang direbutkan oleh orang-orang Quraisy, orang-orang Muhajirin ataupun Ansar ini bukan dari sisi harta, enggak cuma. Ya, tapi yang direbutkan ini adalah kontribusi dan idenya cuma. Ini loh. Ya, taib. Antum pernah merasa ya bahwasanya ide kita ya itu enggak didengar gitu ya. Mungkin di rumah ya atau di sebuah perkumpulan atau mungkin juga di kantor. Cuma boleh jadi ya cuma karena ya boleh jadi kita nih newbie gitu ya. Orang baru, junior. Ya. Taib. Adapun yang terjadi dialami oleh Salman, dia sosok pendatang baru di kalangan para sahabat. Yang baru juga ikut dalam sebuah permusyawaratan yang dalam sebuah majlis musyawarah yang Nabi buat. Orang baru cuma. Tapi ketika idenya itu cemerlang, idenya itu berlian, diterima oleh Nabi SAW. Bukan perkara baru atau tidak barunya, bukan perkara junior atau seniornya jemaah. Ini jemaah. Jadi tidak dilihat siapa tuh yang ngomong dah. Tapi lebih kepada ya yang disoroti adalah apa yang dibicarakan atau yang diomongkan itu. Ide yang sangat brilian jemaah. Masya Allah. Taib. Kemudian jemaah, Nabi pada saat mulai menggali parit, penggalian parit ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dikerjakan dalam waktu 1 pekan. Ada yang mengatakan dikerjakan dalam waktu 3 pekan. Dan seterusnya. Intinya memang harus segera diselesaikan. Karena kalau nggak segera diselesaikan, pasukan musuh yang jumlahnya sekitar 10.000 ini akan segera sampai. Kalau udah sampai nggak ada manfaatnya. Ya kan? Lah kan itu wilayah yang terbuka yang memang harus ya dijaga agar tidak mudah dimasuki pasukan musuh. Solusinya gali parit. Paritnya itu panjangnya 5 km, kedalamannya 4 meter, lebarnya juga 4 meter. Luar biasa cuma. Proyek besarnya. Ya. Sabta Indra garap proyek kayak gini ya? Enggak ya. Ngegali aja ya, nyari batu bara itu ya, Masya Allah. Tapi kebayang ya ini, Masya Allah nih. Ya bagaimana harus menggali, mengeruk tanah ya sampai ya sepanjang 5 km, kedalaman 4 kilo, lebar 4 meter, kedalaman 4 meter. Masya Allah. Dan Nabi SAW pun ikut turut serta. Enggak ngebosi, enggak ngebosi. Turun tangan, gali tanah, angkat batu berlumuran debu, Masya Allah. Jadi bukan cuma nunjuk-nunjuk, enggak. Ikut nyangkul jemaah. Ya Allah. Angkut tanah pakai keranjang atau pakai alat apapun seadanya di masa itu. Dan beliau tentu bukan cuma merasakan capek secara fisik, jemaah. Kaum muslimin bukan hanya capek secara fisik, tapi mereka juga merasakan kelaparan, jemaah. Wallahi. Ya mereka kelaparan. Ya Allah. Karena memang di masa itu kaum muslimin diuji dengan ya ekonomi yang sedang sulit, jemaah. Bahan makanan pun sangat langka. Bekal semakin menipis. Proyek begitu besar dan dikerjakan harus secepat mungkin, jemaah. Karena saking laparnya tidak ada sesuatu yang bisa dikonsumsi, maka Nabi dan para sahabat mengikat perutnya dengan atau mengganjal perutnya dengan
batu. Allahu Akbar. Ya. Kita memang pernah merasakan lapar. Atau mungkin ada yang komen, "Oh, enggak pernah Ustaz." Sering. Iya. Tapi kalau kita mau jujur, pernahkah saat kita lapar? Kemudian solusinya adalah dengan cara mengganjel perut dengan batu. Pernah enggak? Enggak. Kita masih ketemu telur ceplok. Benar enggak? Kita masih ketemu mie instan. Nambah lagi. Tuh kan? Selapar-laparnya kita tuh begitu jemaah. Enggak pernah kita mengalami kelaparan sebagaimana yang Nabi dan para sahabat alami. Dalam kondisi psikologi yang sangat tertekan. Karena situasi genting. Jangan sampai musuh keburu datang. Bahan makanan sangat minim. Kehabisan bahan makanan. Proyek harus terus berjalan. Sebagian ahli sejarah mengatakan itu terjadi di musim dingin kota suci Madinah. Jemaah, yang namanya musim dingin tuh bikin cepat apa jemaah? Lapar jemaah. Ya Allah. Itu dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kemudian jemaah, dalam situasi yang penuh dengan kesulitan, kelaparan, ya, Anas bin Malik bercerita, para sahabat mencoba untuk menghibur diri, untuk terus memompa semangat mereka dengan bersenandung. Makanya dari sini para ulama mengatakan bolehnya kita bersyair. Ya. Nah, syair-syair yang kira-kira bisa membangkitkan semangat, menumbuhkan keimanan, boleh. Cuma jangan diplesetin. Bukan syair-syair yang semakin menjadikan kita tuh terpuruk, gak bisa move on. Kayaknya syairnya gue banget nih. Ya. Mungkin baru punya masalah dalam rumah tangga gitu kan. Dengar lagu-lagu, kayak gue banget nih. Subhanallah, nggak gitu jemaah. Bukan syair-syair murahan. Ya, tapi syair-syair yang berdampak baik pada kondisi psikologi kita, keimanan kita. Mereka bersenandung. Dan senandungnya, syairnya itu daging jemaah. Ya. Sampai kemudian Nabi menjawab, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya, ini di antara senandungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menimpali senandungnya para sahabat yang saat itu sedang menggali parit sejauh 5,5 kilo. Ya, Masya Allah, atau 5 kilometer lebih. Kata Rasul, ya Allah, enggak ada kehidupan hakiki kecuali kehidupan akhirat. Faghfir lil ansari wal muhajirah. Maka ampunilah kaum ansar dan juga kaum muhajirin ya Allah. Masya Allah. Ya, terbangkitkan semangatnya. Nabi doain, syairnya aja muatannya doa jemaah. Karena yang lagi kerja itu adalah orang-orang muhajirin dan ansar. Ya, yang sedang menghadapi beragam macam masalah. Ya Allah. Maka Nabi support lewat doa yang beliau sampaikan. Masya Allah. Atau gubahan syair yang beliau sampaikan. Lalu kemudian ada satu batu besar yang menghalangi proses penggalian. Nabi turun sendiri. Ya, kemudian mengambil katakanlah kapak atau palu besar dan memukulnya. Setiap kali dipukul keluar percikan-percikan api. Dan Nabi bertakbir Allahu Akbar sambil mengatakan, ya Allahu Akbar, u'titu mafatih Syam. Allah yang maha besar. Ya, aku diberikan kunci-kunci kemenangan. Ya, negeri Syam. Artinya Syam nanti akan takluk. Ya, di bawah kekuasaan kaum muslimin. Takluk di tangan kaum muslimin. Allahu Akbar. U'titu mafatih Faris. Begitu pula Persia juga akan takluk. Allahu Akbar. U'titu mafatih Yaman. Begitu pula negeri Yaman. Ya, nanti akan tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Masya Allah. Ya. Ini jemaah. Bapak Ibu jemaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang bisa kita petik. Pertama soal kepemimpinan ya. Ini relate banget dengan kondisi di lingkungan keluarga kita atau pekerjaan kita. Berapa banyak pemimpin ya
Apakah ayah di rumah, atau atasan di kantor, atau ketua panitia dalam sebuah perhelatan kegiatan, ya, yang cuma bisanya tuh merintah dari jauh, tapi nggak pernah turun memberikan contoh, ya, masya Allah. Kita yang jadi kepala rumah tangga, jangan sampai justru cuma bisa nyuruh untuk memberesin rumah biar rumah rapi gitu, nggak berantakan. Tapi kita sendiri tidak pernah itu bantu nyuci piring, nyapu, ngepel. Padahal ya pekerjaan-pekerjaan istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bantu tuh. Ya kalau dalam kehidupan rumah tangga ya Nabi itu istrinya nyapu gitu ya, maka Nabi juga ikut bantu nyapu. Nyuci piring, nyuci pakaian, atau dalam satu riwayat ya menambal baju-bajunya yang robek atau kancingnya copot dan semisalnya. Allahu Akbar. Ini jemaah. Ya, jadi jangan hanya sebatas ya memerintahkan, tapi kita sendiri rebaan gitu ya. Kanal ya asik scroll gitu ya. Nah, taib. Ini jemaah. Kemudian soal menahan kesulitan tanpa keluh kesah. Ini juga ditunjukkan oleh Nabi dan kaum muslimin. Di tengah rasa lapar yang luar biasa, di tengah rasa capek yang juga luar biasa, yang keluar dari mulut Nabi dan juga para sahabat itu bukan keluh kesah jemaah, tapi zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bikin hati kita tenang ya zikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Kata Allah Subhanahu wa taala, hanyalah dengan berzikir mengingat Allah yang bikin hati menjadi tenang. Jemaah, kondisi apapun yang membuat hati kita enggak tenang, maka kata kunci untuk menenangkannya adalah segera zikir. Keseharian kita tuh nggak lepas dari hal-hal yang bisa membuat hati kita nggak tenang. Macet aja kira-kira bisa bikin hati kita nggak tenang nggak? Ya kan? Kalau nggak kita alihkan dengan berzikir kepada Allah, yang muncul apa? Ngomel. Kan gitu kan? Kita lihat coba. Bahkan di Ramadan yang harusnya bisa menahan diri, ada pukul-pukulan di jalan, kan? Keluar dari mobil, turun dari motor, masya Allah. Ini jemaah. Atau mungkin kita baru merasakan lapar 2 jam, ya, udah bikin story jemaah. Lapar banget gue. Kapan sih maghrib gitu kan? Lagi puasa nih, ya Allah, ya. Kayak gini jemaah. Jadi latihan kecilnya setiap kita merasa capek, kita merasakan kesusahan, sebelum keluar keluh kesah, ya, maka bendung hal itu dengan kita melakukan zikir kepada Allah. Ucapkan satu zikir saja, alhamdulillah, 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 atau subhanallah. Ya, makanya kan zikir dijadikan bervariasi. Ya, karena kadangkala atau seringkali kita nih bosan, ya. Bisa dengan bertakbir, bisa dengan bertasbih, bisa tahmid, bisa tahlil dan seterusnya. Ya, jadi ganti refleks ngeluh itu dengan refleks berzikir. Ini jemaah. Ya Allah. Nah, di saat kondisi udah sangat berat, ternyata ditambah lagi dengan munculnya sesuatu yang semakin berat. Kalau tadi kan parit itu tujuannya untuk membendung kekuatan musuh dari arah luar agar nggak masuk ke dalam kota suci Madinah. Nah, kejadian berikutnya, ya, di dalam kota suci Madinah itu masih bercokol orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Quraisyah. Yang 2 udah terusir. Bukan Nabi yang usir, bukan karena Nabi arogan, enggak. Mereka khianat, nggak layak lagi tinggal di Madinah. Mereka mengkhianati poin-poin perjanjian yang sudah disepakati. Maka harus keluar dari Madinah. Tinggal 1, yaitu Bani Quraisyah. Ya, yang memang terikat perjanjian damai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di mana perjanjiannya adalah siapapun atau dari kalangan manapun yang sama-sama tinggal di Madinah harus bahu-membahu, ya, untuk mengusir kekuatan dari luar Madinah, ya, yang akan menghancurkan kota suci Madinah. Maka tatkala Bani Quraisyah pun dengar,
ya bahwasanya ada pergerakan 10.000 pasukan yang dikoordinir di antaranya ya oleh orang-orang Yahudi Bani Nadir, oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy itu mengerahkan 4.000 pasukan. Kemudian sebagian dari kalangan Bani Nadir tidak banyak. Ya. Dan yang paling banyak itu dari kalangan Ghatafan. Ya. Itu sampai mengerahkan pasukan yang jumlahnya sekitar 6.000 cuma. Wallah. Ya, sehingga totalnya adalah sekitar 10.000 pasukan jemaah. Ya, jumlah yang sangat banyak jemaah. Masya Allah. Dan kemudian jemaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tokoh Yahudi Bani Nadir yang tadi berhasil mengompor-ngompori orang-orang dari kalangan Mekah, dari kalangan Bani dari kalangan Bani Bakar dan sebagainya, sehingga terhimpun pasukan yang jumlahnya sekitar 10.000. Tokoh tersebut adalah Huyai ibn al-Akhtab. Ya, dia datang masuk ke kota suci Madinah. Ya. Dan kemudian dia memprovokasi tokoh atau pemimpin dari kalangan Bani Quraidah yang masih mengikat perjanjian dengan kaum muslimin. Tokoh dari Bani Quraidah ini namanya Ka'ab ibn Asad atau Ka'ab ibn Asad, maaf. Huyai bujuk Ka'ab agar ngebatalkan perjanjian, udah gabung aja dengan kita. Ya. Awalnya nolak, tapi akhirnya luluh, apalagi dia katakan, kita bawa 10.000 pasukan. Anda nih cuma punya berapa pasukan? Nabi, ya pemimpin kaum muslimin cuma punya 3.000 pasukan. Kita 10.000 pasukan. Udah, waktunya bergabung. Hancurkan Nabi dan kaum muslimin. Syaratnya Anda buka celah ya. Kan ada sekarang ada di dalam ya di kota suci Madinah. Kasih celah buat kita untuk masuk. Buka akses. Jahat luar biasa. Ya, akhirnya berkhianatlah orang-orang dari kalangan Bani Quraidah. Dari sini kita menjadi paham posisi kaum muslimin saat itu benar-benar kejepit. Dari pihak luar pergerakan 10.000 pasukan, dari dalam itu ya ditunjukkan oleh pengkhianatan orang-orang dari kalangan Bani Quraidah. Jemaah, ya Allah, ini luar biasa jemaah. Mereka siap menikam dari arah belakang. Makanya pantas kalau kemudian Allah mengatakan ya sampai pandangan tuh jadi kabur. Karena kondisi benar-benar secara psikologi itu tertekan jemaah. Ya. Benar-benar genting jemaah. Nah, bahkan sebagian orang-orang munafik waktu itu terang-terangan meragukan janji Allah dan Rasulnya. Maksudnya Allah akan memberikan kemenangan, Allah akan memberikan bantuan. Mereka mengatakan Muhammad sampai mengatakan ketika ia menghancurkan sebuah bongkahan batu yang besar, ya, sampai mengatakan nanti kunci-kunci negeri Syam akan berhasil kita kuasai. Syam takluk, Persia takluk, Yaman takluk. Ya, boro-boro Syam takluk, Yaman takluk, ya, Persia takluk. Hanya sebatas untuk buang hajat aja kita nggak aman. Mereka bilang gitu. Ini ngegembosi gak cuma? Gimana mau takluk? Kondisi yang real, kita mau buang hajat aja nggak aman. Ya, Masya Allah. Jadi ini bukan cuma ujian secara fisik cuma. Ini juga ujian iman. Dan ini juga kejadian yang sering kita alami atau persis. Ya pas hidup kita ini lagi berat-beratnya. Bahkan bukan cuma 1-2 masalah yang datang. Ada aja tuh Bani Quraidah dalam tanda petik, ya Bani Quraidah versi kita masing-masing itu. Ya, yang kita harapkan mereka jadi pihak yang ngebantu kita, malah nambah masalah. Ada gak ini jemaah? Ya Allah, lagi punya banyak masalah di kantor. Ya Allah, begitu pulang ke rumah. Karena enaknya ini misalnya kita dapat lembur gitu ya. Karena masalah yang atau urusan kantornya memang dikejar deadline. 11:30 sampai rumah. Itu saat di perjalanan menuju sampai rumah. Ya, itu kan bayangannya apa yang enak? Ntar sampai rumah, ya Allah. Enak banget ya kalau bini tuh bikinin mie rebus gitu ya. Pakai telur mata sapi 2 itu ya setengah matang, terus pakai irisan apa
cabai rawit. Kayaknya enak gitu ya. Masya Allah. Udah ngebayangin tuh. Ya, 5 menit menjelang sampai rumah kan udah makin kebayang tuh. Tapi yang ada, ya Allah, sampai rumah boro-boro ya semangkok mie rebus dengan ya telur mata sapi setengah matang ya 2 biji itu dengan irisan cabai rawit. Yang ada interogasi. Apa-apaan? Masya Allah. Ya, udah dapat masalah, nambah lagi masalah. Masya Allah. Ini hal-hal kayak gini cuma yang sangat mirip, bahkan jauh lebih berat apa yang dialami oleh Nabi dan juga kaum muslimin saat itu. Ya, dan goncangan hebat itu enggak menandakan bahwasanya Allah meninggalkan Nabi dan kaum muslimin, enggak. Begitu juga kita jemaah. Selama kita tetap ya selalu menjalin hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah enggak bakal meninggalkan kita jemaah. Selama kita tetap menunjukkan kesabaran, maka Allah sudah berjanji innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah membersamai. Jemaah, kalau kita dibersamai oleh Allah, artinya Allah nggak tinggalkan kita sendirian, gitu loh. Cuma kita kan nggak yakin. Kita lebih yakin dengan narasi-narasi syaitan yang memang sekilas indah, tapi semua ilusi. Kalau ilusi benar atau bohong? Bohong jemaah. Ya. Ya kalau sekali 2 kali sih nggak apa-apa bro, udahlah. Ya apalagi kayaknya nggak bakal ketahuan nih biasanya. Itu kan narasi syaitan. Taib jemaah. Ya Allah. Selama kita sabar untuk tidak mudah jatuh pada perbuatan dosa dan maksiat, maka yakinilah Allah senantiasa membersamai diri kita jemaah. Dan kalau Allah membersamai diri kita, itu Allah membersamai diri kita dengan pertolongannya, dengan jalan keluar terbaik, dengan ketenangan yang Allah akan tanamkan dalam hati kita. Solusi jemaah. Ya, dan inilah yang dirasakan oleh kaum muslimin. Sekalipun kondisi seakan-akan dunia seperti akan runtuh. Ya, tapi mereka tetap berusaha untuk tenang, berusaha untuk tetap yakin bahwasanya Allah akan memberikan pertolongan. Sekalipun goncangan itu, ancaman itu datang dari segala arah. Baik, wallahu taala a'la wa a'lam, karena waktu sudah semakin sempit, Anda cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Ya, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.